anak-anak, salam jumpa. Bahagia dan sehat selalu ya. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat tentang pengolahan data, lebih dikenal dengan 3M. Nah, saat ini pun kita menerapkan AKB, yaitu adaptasi kebiasaan baru dengan 3M juga, yaitu ya betul, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut 3M dalam pengolahan data, yaitu min, median, dan modus. Pengolahan data meliputi min, yaitu rata-rata, median, nilai tengah setelah data diurutkan, dan modus, yaitu yang sering didapat, yang sering muncul ya. Kita mempelajari data terendah atau terkecil dan data tertinggi atau data terbesar. Kita perhatikan min. Apa itu min? Kita lihat di sini. Di sini ada 5 anak. Adam berumur 9 tahun. Ami berumur 6 tahun. Joko 8 tahun. Siti 6 tahun. Mus 4 tahun. Berapa minnya? Nah, kita ingat min ya. Sini min 4 huruf ya. Yang berarti itu rata-rata ya. Min 4 huruf, rata, R-A-T-A juga 4 huruf ya. Kita cari rata-rata dari kelima anak ini. Bagaimana caranya? Tentu kita jumlahkan umur kelima anak dan dibagi, anaknya ada 5, di rata-rata dibagi 5. Nanti kita temukan jawabannya. Min yang berarti rata-rata. Tentukan min dari data nilai siswa kelas 6 sebagai berikut. Sini ada 10 nilai, 72, 84, 68, 82, 86, 90, 100, 94, 88, dan 70. Min ya, kita tentukan minnya. Min berarti rata-rata ya. Untuk menemukan min, jumlah data dibagi banyak data. Kita jumlahkan data yang ada ini, dibagi banyak datanya ada 10, kita bagi 10. Hasil jumlah 835. Kita bagi 10 menjadi 83,5. Maka min atau rata-rata dari data nilai siswa kelas 6 adalah 83,5. Mudah kan? Contoh min lainnya. Perhatikan tabel jumlah produksi pakaian selama 1 tahun. Tentukan min dari hasil produksi ini. Kita perhatikan tabel ini. Ini ada mulai dengan Januari sampai dengan Desember. Jadi 1 tahun sebanyak ya 12 bulan ya. Dengan jumlah produksi sudah diketahui. Kebetulan dalam tabel ini jumlah produksi keseluruhan sudah dijumlahkan. Jika belum, kita menghitungnya ya. Nah, untuk menemukan min, jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data, jumlahkan, hasilnya 5020. Dibagi banyak data, itu dari Januari sampai Desember, 12 bulan, kita bagi 12. Hasilnya, setelah dihitung, 418,33. Kita bulatkan menjadi 418. Jadi, min dari hasil produksi ini sebesar 418. Pahami ya. Lanjut, masih min juga dari data tabel yang tersedia. Perhatikan tabel nilai ulangan matematika kelas 6. Tentukan min dari nilai ulangan ini. Nah, kita lihat tabel di sini yang memperoleh nilai 5 lebih dari 1 anak. Sini
frekuensinya lebih dari 1 anak. 2 anak memperoleh nilai 5, 12 anak memperoleh nilai 6, 10 anak memperoleh nilai 7, 11 anak memperoleh nilai 8, 5 anak memperoleh nilai 9. Maka untuk menghitung jumlah data, kita kali-kalikan. Frekuensi kalikan nilai, frekuensi kalikan nilai, dan kita jumlahkan. Maka hasilnya 2 kali 5 10, 12 kali 6 72, 10 kali 7 70, 11 kali 8 88, 5 kali 9 45. Jumlahkan semua yaitu 285. Bagi banyaknya frekuensi atau banyak siswa yaitu 40, kita bagi 40. Maka hasilnya 7,125. Jadi min atau rata-rata dari nilai ulangan ini 7,125. Hitungnya yang teliti ya, supaya mendapatkan hasil yang benar. Kita lanjut dengan median. Perhatikan di sini ada 7 anak ya. Meli 10 tahun, Udin 12 tahun, Beni 11 tahun, Dayu 11 tahun, Lani 12 tahun, Siti 10 tahun, Edo 11 tahun. Tentukan median dari umur mereka. Nah, median, untuk mendapatkan median, kita mengurutkan dulu mulai yang terkecil. Kemudian nanti kita cari nilai tengah atau data tengah. Di median ya ada 6 huruf ya. Tengah juga ini ada 6 huruf. Supaya nggak tertukar ya. Median berarti nilai tengah. Ini 6 huruf, ini juga 6 huruf ya. Nah, diurutkan. Lihat 10-nya ada 2 ya. Kita tulis 2 di sini. 11-nya ternyata ada 3. Kita masukkan di sini 3. Dan 12-nya di sini ada 2, masukkan 2. Nah, kita cari yang di tengah-tengah. Ternyata 11-nya di tengah-tengah. Di kiri ada 3 anak, di kanan ada 3 anak. Maka median atau data tengah umur 11. Jadi didapatkannya dengan cara langkah ke-1 diurutkan. Setelah diurutkan cari tengahnya. Maka median 11. Mudah anak-anak ya. Lanjut median. Median perhatikan dari 6 anak ya. Di sini ada Udin 12 tahun, Siti 11 tahun, Edo 13 tahun, Dayu 11 tahun, Beni 12 tahun, Meli 11 tahun. Nah, tentukan median dari umur mereka. Langkah ke-1 diurutkan, benar ya. Lihat, 11 tahunnya ada 3, kita tulis 3. 12 tahunnya ada 2, tulis. Dan 13 tahunnya ada 1 ya. Nah, sekarang kita lihat di tengah-tengah yang mana ya. Karena ini genap, maka tengah-tengahnya ada 2 ya. Karena ini bilangan genap ya. Maka tengah-tengahnya 11 dan 12. Maka median atau data tengah 11 tambah 12 dibagi 2. Di antara 11 dan 12 terdapat bilangan 11,5 atau 11,5 ya. Jadi untuk data genap maka nilai tengah atau mediannya ada 2, jumlahkan dibagi 2, maka hasilnya 11,5. Berbeda dengan tadi contoh sebelumnya, banyak anaknya ganjil, maka nilai tengah atau mediannya yang tadi hanya 1, sedangkan sekarang dijumlahkan dibagi 2. Pahami anak-anak ya. Kita lanjut. Median berarti nilai tengah. Ingat, median 6 huruf, tengah juga 6 huruf. Nah, tentukan median dari berat badan. Berat badan satuannya dalam kilogram ya. Didata sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa data berat badan. Langkah pertama diurutkan menjadi, ya terkecilnya 37. Ternyata ada 3, tulis 37, 37, 37. Cari lagi 38-nya. Oh ya, ada 3, tulis lagi 38, 38, 38. 39 ada 3, tuliskan berturut-turut. 40 ada 2 dan 41 ada 1. Cari yang letaknya pas di tengah-tengah. Kita cari mana yang di tengah-tengah ya. Nah, ternyata 38, 39. Lihat dari ini, ke kiri ada
5 ya. Dari sini ke kanan juga ada 5. Nah, kalau datanya genap, mediannya jumlahkan dibagi 2. 38 tambah 39 dibagi 2. Antara 38 dan 39 terdapat 38 setengah, 38,5. Maka median dari berat badan beberapa anak ini yaitu 38,5. Pahami yang teliti. Masih median, perhatikan median dalam tabel ya. Sini ada tabel, tentukan median dari tabel-tabel ini. Yang pertama, 4 anak memperoleh nilai 5, 1 anak nilai 6, 2 anak nilai 7, 3 anak nilai 8, 3 anak nilai 9, 2 anak nilai 10. Nah, jumlah frekuensi sudah dihitung ada 15. Nah, untuk menentukan median atau tengahnya, yaitu kita cari suku tengah atau suku yang keberapa di tengah ini. Semua 15 kita bagi 2. 15 bagi 2, 7,5 atau 7,5. Kita hitung 7,5 dari frekuensi ini. 4 tambah 1, 5, tambah 2, 7. 7,5 berarti turun lagi di sini. Ya, di posisi ini, yang di tengah-tengah ini. Ya. Nah, kita lihat. Posisi ini kalau kita luruskan, nilai 8, maka mediannya adalah nilai 8. Perhatikan contoh yang kanan, berat badan dengan jumlah siswa. 5 siswa berat badannya 34 kg, 5 siswa berat badan 35 kg, 4 siswa berat badan 36 kg, 3 siswa berat badan 37 kg, dan 6 siswa berat badan 38 kg. Tentukan mediannya. Nah, untuk median bagaimana? Jumlah siswa jumlahkan dulu untuk menentukan frekuensinya. Nah, nanti cari tengah-tengahnya. 5 dan 5, 10, 14, 17, 23. Kita cari suku tengah atau suku tengah yang keberapa? 23 tadi dibagi 2. Maka temukan 11,5 ya, 11,5. Hitung 11,5. 5 sama 5, 10. 11,5 ya pada kelompok ini ya. Nah, kelompok ini kita lihat kembali. Kelompok ini kita luruskan ya, kelompok kan tadi 11,5 ya, 5, 5, 10, 11,5 dari sini. Luruskan, ternyata 36 kg. Maka mediannya yaitu pada berat 36 kg. Jadi kalau dalam tabel kita cari nilai tengahnya dengan cara frekuensi dibagi 2, mana yang di tengah-tengah cari. Ukuran berapa itu? Ya, coba pahami sejenak untuk mencari median pada tabel. Lanjut dengan modus yang lebih mudah ya. Kita perhatikan di sini ada 2 tabel ulangan. Nilai ulangan Roro 7, 8, 8, 8, 9, 7. Nilai ulangan Guntur 8, 7, 9, 9, 7, 9. Modus, masih ingat? Ya, betul ya. Yang sering didapat. Ingat, modus. Akhirnya S ya. S ini berarti sering didapat, sering muncul, atau frekuensinya terbanyak. Kita lihat di sini. Yang sering didapat nilai berapa? Benar, nilai 8 ya. 8-nya ada 3. Maka modus nilai ulangan Roro 8. Bagaimana dengan nilai ulangan Guntur? Mana yang sering muncul? Oh iya, 9-nya juga ada 3. Maka modus nilai ulangan Guntur yaitu 9. Mudah bukan? Lanjut. Nah, kita perhatikan. Modus adalah data atau nilai yang sering muncul, atau sering didapat, atau frekuensinya banyak. Modus ini S-nya sering ya. Sering muncul, yang didapat, frekuensinya banyak ya. Kita lihat di sini tentukan modus di nomor sepatu siswa kelas 6. Nomornya tertera di sini. Kita cari mana yang paling sering muncul. Kita hitung coba. Oh, 36-nya hanya 1 ya. 37 ada berapa? Ternyata ada 3. Kita tulis
38 ada berapa? Cek kembali. Ada 2. 39. Ada 2. 40. Ada 2. 42. 1. 43 juga hanya 1 ya. Maka frekuensi yang banyak atau yang paling sering muncul ini jumlahnya 3, yaitu modusnya 37. Nomor 1 37. Karena jumlahnya di sini ada 3. Yang lain lebih sedikit ya. Mudah ya, teliti. Kita lihat kembali. Nah, di sini perhatikan kembali jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6. Kita lihat di sini. Yang terbanyak yaitu 64. Maka modusnya siswa kelas berapa? 64. Kelas 5. Maka modusnya yaitu siswa kelas 5. Karena kelas 5 jumlah siswanya yang terbanyak. Ya, mudah ya. Kita lanjut, masih modus. Perhatikan. Di sini ada 2 diagram batang. Yang kiri pengunjung perpustakaan. Berapakah modus pengunjung perpustakaan ini? Lihat, ada batang-batang selama seminggu ya. Pengunjung Senin sampai dengan Sabtu. Batang mana yang tertinggi? Benar, hari Sabtu tertinggi ya. Maka modus pengunjung perpustakaan yaitu pada hari Sabtu ya. Lihat sebelah kanan, nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nah, yang modus yang mana? Lihat lagi batangnya, mana yang paling tinggi. Ternyata ini yang paling tinggi. Nah, itu nilai berapa? Modus nilai 8 ya. Amati anak-anak, mudah untuk mencari modus. Asalkan kita teliti memperhatikannya, mengamatinya. Terima kasih, kalian sudah belajar dengan baik bersama Ibu. Kalian telah mempelajari min, yang berarti rata-rata ya. Median berarti tengah ya. Modus sering muncul, sering didapat ya. Kalian banyak berlatih, pasti bisa. Semangat! Selamat belajar!